Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ternyata semakin kehidupanmu nampak terang, semakin kamu diserang oleh banyak orang. Wah, kok bisa ya guys ya? Seperti apa ya story-nya ya? Mari kita lihat di sini ya guys ya. Energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini. Ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Oke guys. Well guys, terima kasih ya guys ya buat kamu-kamu yang sudah bergabung bersama channel Rajkumari Tarotipator ya. Sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. And kalau kamu mau shopping aneka boneka cantik dan menggemaskan, maka kamu bisa kunjungi all shop aku ya. Semua boneka paket tersedia di e-commerce dan linknya ada di description box. Oke guys, well guys, mari kita lihat di sini ya. Aku ngerasa nih ya guys ya, di circle atau di lingkungan dimana kamu stay saat ini ya, entah itu lingkungan tempat tinggal, entah itu lingkungan dimana kamu berada ya, di suatu komunitas tertentu ya, di circle pekerjaan kah ya. Aku merasa bahwa ternyata ya, semakin kehidupanmu ini nampak terang ya, itu kamu tuh kayak semakin diserang oleh banyak orang loh guys ya. Kamu ngerasa nggak sih? Oke, kita lihat di sini ada apa aja ya. Well, di sini ada the Death, ada Four of Wands, ada Knight of Swords, ada Seven of Cups, ada Six of Cups, ada Page of Swords, ada Nine of Pentacles, ada The Chariot, one more. Alright, ada Temperance. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. Well guys, di sini aku ngerasa ya bahwa kamu ini ya sepertinya beberapa dari kamu ya, bahkan sebagian besar daripada kamu ini lagi dalam proses ya guys ya, proses perubahan ya, perubahan kehidupan ya guys ya, ke arah yang lebih baik lagi tentunya ya. Ini dikonfirmasi oleh the Death ya guys ya. Ada sebagian dari kamu atau sebagian besar daripada kamu yang sedang berusaha untuk merombak, memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupanmu ya guys ya. Beberapa dari kamu berusaha atau mengusahakan sesuatu ya agar kehidupan kamu ini bisa berubah
ya berubah ke arah yang lebih baik lagi ya. Mungkin dari segi karir usaha bisnis ya, ingin kamu perbaiki gitu loh guys ya. Kamu nggak mau yang stuck atau berada di stagnansi ya, kayak gitu-gitu aja gitu kehidupan kamu nggak mau. Kamu ingin adanya progres atau kemajuan. Kamu ingin sekali kehidupan kamu ini membaik ya, terutama dari segi finansial atau ekonomi yang terkoneksi dengan karir usaha bisnis ya. Itu kenapa kamu lagi gencar-gencarnya nih ya guys ya, kayak mencari peluang atau berusaha untuk menemukan sesuatu yang jadi kesempatan emas atau peluang yang bagus untuk kamu bertumbuh dan berkembang gitu ya guys ya, agar kamu bisa menghasilkan income tambahan atau bisa mendapatkan keuangan yang baik ya, untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau finansial kamu gitu ya guys ya, untuk bangkit dari keterpurukan juga ya. Ada beberapa dari kamu yang sempat jatuh ya, dari segi karir usaha bisnis dan dari segi finansial atau ekonomi. Sekarang tuh kamu lagi mengusahakan banget ya untuk bisa bangkit dari keterpurukan itu gitu loh guys ya. Jadi sebagian besar dari kamu di sini kayaknya lagi berproses banget ya untuk bisa bangkit gitu loh guys ya, terutama dari segi finansial atau ekonomi ya. Kamu ingin sekali membuat perekonomian kamu tuh menjadi lebih baik lagi gitu loh guys ya. Mungkin karena perekonomian kamu itu masih jalan di tempat kah ya, atau begitu-begitu aja ya, atau usaha kamu kurang maju gitu ya, atau kayak stuck begitu-begitu aja ya. Jadi kamu tuh kayak lagi mencari ide-ide kreatif atau gagasan-gagasan ya, mencari peluang atau kesempatan yang bagus ya, untuk bisa menumbuh kembangkan ya apa yang kamu usahakan saat ini, kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu nih lagi berproses untuk bisa berubah gitu loh guys ya, untuk bisa mengalami perubahan, mendapatkan perubahan di dalam kehidupanmu ya. Tapi ada juga ya sebagian kecil daripada kamu yang sudah berhasil mengalami perubahan gitu loh guys ya. Dengan kata lain itu udah bisa mencapai hasil gitu ya guys ya. Ada juga nih ya guys ya beberapa dari kamu yang sudah mencapai puncak karir atau mencapai penghasilan yang bagus ya, menjadi orang yang mapan secara finansial atau ekonomi gitu ya guys ya. Dan di sini aku melihat ya bahwa kamu itu ya yang sudah berhasil itu kayaknya happy banget ya guys ya, happy banget kamu mendapatkan income tambahan kah ya, atau mendapatkan peluang kesempatan baru ya dalam pekerjaan ya, dan akhirnya kamu berhasil gitu loh guys ya, menjalankan suatu proyek ya, atau membangun suatu usaha ya guys ya, merintis karir dari nol ya, akhirnya jadi gitu loh guys ya. Kamu berhasil bangkit dari keterpurukan. Nah, seperti itu ya, dan kamu kayak merayakan itu gitu dengan your family members kah ya, dengan orang-orang terdekat kamu, dengan keluarga kamu, orang tua kamu, pasangan kamu ya, atau dengan sahabat baik kamu gitu loh guys ya, dengan orang-orang terdekat kamu merayakan itu ya, tanpa kamu sadari ya bahwa banyak mata yang tertuju pada dirimu gitu loh guys ya. Itu kenapa aku merasa ya, semakin kehidupanmu ini nampak terang, itu semakin kamu kayaknya diserang oleh banyak orang ya guys ya. Dikonfirmasi kembali oleh Knight of Swords ya guys ya. Sepertinya beberapa dari kamu ini ada yang mendapatkan serangan ya, entah itu secara real maupun unreal, entah itu secara belak-belakan gamblang gitu ya guys ya, kelihatan banget ya orang nyerang kamu, atau secara diam-diam ya tanpa kamu sadari ya guys ya, sebetulnya kamu lagi diserang oleh banyak orang gitu loh guys ya. Ternyata ya di circle kamu itu atau di lingkungan dimana kamu stay saat ini, itu tidak semua orang senang ketika kamu memiliki kehidupan yang terang benderang gitu loh guys ya. Tidak semua orang senang guys ya, jangan sepolos itu. Ya, jangan berpikir bahwa semua orang akan merayakan ya, akan merayakan kemenangan kamu, keberhasilan kamu, kesuksesan kamu ya, atau pencapaian kamu. No, tidak semua orang suka loh guys ya, tidak semua orang demen, bahkan tidak semua orang bahagia melihat kebahagiaan kamu, melihat pencapaian kamu, melihat kesuksesan kamu. Tidak semua orang ya. Bahkan di sini ya, aku merasa bahwa banyak sekali orang-orang yang matanya itu tertuju pada dirimu ya, yang mana kamu tuh jadi pusat perhatian banyak orang ya, karena kamu di sini terlihat menonjol ya guys ya. Kehidupannya itu terlihat mencolok gitu loh guys ya. Yang mungkin kemarin-kemarin kamu nggak punya apa-apa ya guys ya, sekarang tuh kayak udah ada perubahan ya. Kamu udah punya AC, atau kamu udah punya TV LED ya, LED gitu, kamu udah punya handphone terbaru atau apalah gitu ya. Jadi ada something gitu ya yang terupdate
atau yang kamu perbaharui di dalam kehidupan kamu ya. Itu kenapa aku merasa bahwa kamu ini selalu ingin berubah dan berubah gitu, guna untuk memperbaiki kualitas kehidupan kamu. Itu bagus dan itu sangat positif ya guys ya. Bagi orang yang memiliki energi positif, tentunya akan mendukung kamu, akan support kamu. Nggak ada rasa iri hati atau kecemburuan sosial, no. Tapi beda orang kan beda pemikiran gitu loh guys ya. Jadi yang kamu pikir bahwa kemajuan kamu, progres kamu adalah hal yang positif, itu belum tentu bagi orang lain juga berpikir hal yang sama. Apalagi bagi mereka yang memiliki rasa iri hati ya, atau kecemburuan sosial gitu loh guys ya. Mereka akan sama-sama ya kayak bergeng, berkomplot, rombongan ya, untuk mengkeroyok dirimu ya, atau menyerbu dirimu, menyerang dirimu gitu loh guys ya. Karena mereka kayak berontak ya, kayak nggak terima gitu loh guys ya, melihat tetangganya beli AC baru ya, melihat tetangganya beli motor baru, melihat tetangganya punya handphone 2 misalnya ya, kayak nggak terima gitu. Padahal kan hidup kan masing-masing ya guys ya, ya terserah orang lah ya. Cuman ya gitu guys ya. Di sini aku melihat ya, kehidupan kamu itu nampak terang ya, entah sekarang ini saat kamu sudah berhasil atau nantinya ke depannya kalau kamu sudah berhasil ya. Itu diusahakan untuk tidak terlalu mencolok ya guys ya. Tapi apa daya ya guys ya, kamu kan ingin bertumbuh dan berkembang ya. Maksud kamu tuh bagus gitu loh guys ya. Kamu kan ingin maju ya, punya pemikiran maju untuk mengembangkan, untuk menumbuh kembangkan kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi. Itu kan bagus ya. Siapa bilang itu nggak bagus? Itu bagus banget gitu kan. Tapi kan tidak semua orang bisa terima itu, terutama orang-orang yang berpenyakitan hati gitu loh guys ya. Tapi kalau kita mikirnya ke rasa orang ya, atau ke diri orang gitu loh guys ya, orang nggak suka, orang nggak terima ya, kita juga nggak bisa maju ya. Kita juga nggak bisa bergerak gitu kan, mikirin perasaan orang mulu gitu kan. Masa kita harus ngikutin apa maunya mereka? Kita nggak mau dong dia dikontrol oleh orang lain ya. Kita perlu pegang kontrol sendiri gitu loh guys ya, untuk kehidupan kita sendiri ya. Tuh kan. Jadi di sini kan rada serba salah ya guys ya, berdiri salah, duduk salah, kayak gitulah ibarat kata ya. Tapi di sini ya aku rasa ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu ya, kamu kembali lagi berusaha untuk berbijaksana ya guys ya, untuk bisa tetap maju, tetap mengusahakan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupanmu, untuk mengupdate, mengupgrade kehidupan kamu agar menjadi lebih baik lagi. Tapi diusahakan untuk tidak terlalu mencolok gitu loh guys ya. Ada baiknya kamu lebih banyak diem-diem ya, baik itu bergerak maupun dalam melakukan pergerakan untuk mencapai suatu pencapaian-pencapaian di dalam kehidupanmu, atau untuk bisa berprestasi. Kamu tidak perlu kowar-kowar ya, tidak perlu kamu mengatakan rencana-rencana kamu ya ke depannya. Itu berbahaya banget ya guys ya, kalau kita menginfokan atau mengasih tahu atau memberitahu ya tentang apa yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita kepada orang lain atau kepada orang luar. Itu sangat membahayakan, karena tidak semua orang bisa terima itu, tidak semua orang suka dengan itu gitu loh guys ya. Apalagi orang-orang yang memiliki penyakit hati ya, iri dengki. Wah, itu kalau rencana-rencana baik kamu bocor ke dia gitu ya, dia akan berusaha untuk gangguin, berusaha untuk mengusik, bahkan berusaha untuk menghancurkan itu sebelum menjadi kenyataan, sebelum berhasil gitu kan. Jadi lebih baik banyak diem aja ya, disimpan aja dulu sendiri ya. Kecuali kalau sudah jadi gitu loh guys ya, kalau udah terbentuk, kalau fondasinya udah kuat ya, biarlah mereka tahu sendiri gitu ya prestasimu, pencapaianmu ya, tanpa kamu memberitahu atau bercakap-cakap ya. Lebih banyak diam ya, ketimbang kamu banyak berbicara ya guys ya. Nanti apa yang kamu sampaikan ini bisa disalahartikan oleh mereka gitu ya. Dikiranya kamu manas-manasin mereka, dikiranya kamu pamer sama mereka, dikiranya kamu ingin lebih superior dibanding mereka gitu loh guys ya. Itu bagi mereka-mereka yang pemikirannya negatif ya. Padahal mungkin saja kamu ini berpikiran untuk mengekspresikan rasa bahagia kamu, pengen share, berbagi rasa senang hatimu gitu kan. Tapi tidak semua orang loh guys ya bisa terima itu ya, terutama orang-orang yang berpenyakitan hati itu pada protes ya. Merasa ini tidak adil gitu loh guys ya. Padahal kan apa yang kita hasilkan itu tergantung daripada usaha kita. Kalau mau sukses, kalau mau berhasil, ya harus bekerja keras dong ya. Nah, seperti itu. Tapi tidak semua orang memiliki pemikiran yang seperti itu, gitu loh guys ya. Di sini aku merasa ya, ada beberapa orang yang merencanakan hal-hal yang kurang baik ya guys ya, setelah melihat kehidupan kamu begitu terang gitu loh guys ya, dan berniat untuk menyerang ya. Entah itu secara belak-belakan ya guys ya, menyerangnya ya. Tapi
mereka tuh kayak punya strategi-strategi tertentu gitu loh guys ya, kayak bertaktik ya. Jadi menyerangnya tuh nggak asal serang-serang aja ya guys ya. Mereka tuh kayak coba cari gara-gara ya, mempermasalahkan sesuatu ya, mencari celah kamu, mencari kelemahan kamu ya, mencari kesalahan-kesalahan kamu juga ya, untuk bisa memojokkan dirimu, untuk bisa menyudutkan dirimu ya, agar membuat mental kamu kebanting gitu loh guys ya, membuat kamu ini mentalnya jadi down. Seperti itu maksudnya mereka gitu ya. Itu kalau mereka menyerang secara real ya guys ya, atau dengan jalan yang konkret, nyata gitu ya guys ya. Tapi mereka bertaktik gitu ya guys ya. Nanti ketahuan kalau mereka kan iri sama kamu gitu kan. Jadi mereka tuh cara halus lah ya, atau bermain cantik lah ibarat kata seperti itu ya. Manis-manis di depan kamu, baik-baik di depan kamu, seolah-olah mensupport kamu, tapi di belakang mereka sibuk nih cari cara untuk menjatuhkan dirimu ya. Mereka sibuk nih ya guys ya, untuk kayak bertaktik atau bersiasat ya, untuk menjebak kamu, berusaha untuk memanipulasi kamu ya guys ya, agar apa yang kamu usahakan itu jadi gagal, tidak berhasil gitu loh guys ya. Itu serangan-serangan yang gencar mereka lakukan ya secara real. Nah tapi kalau secara unreal ya, mereka tuh nyerangnya pakai energi negatif ya, menggunakan energi black magic. Itu kalau ada di antara mereka ini yang iri dengkinya itu parah atau kebangetan gitu ya guys ya, sampai kayak pergi ke dukun lah, ke orang magic ya, minta jampi-jampi ya, terus tuh kayak lempar-lempar tanah kuburan lah atau apalah gitu ya, supaya usahanya nggak laku lah, gulung tikar ya, supaya sulit untuk cari rezeki dan sebagainya, kayak gitu loh guys ya. Ada juga yang mengusahakan yang seperti itu bagi dia atau mereka yang tingkat penyakit hatinya itu parah atau kronis. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, dan di sini ya guys ya, aku merasa ya kamu perlu berhati-hati dan waspada ya guys ya, terhadap orang-orang yang datang ke kehidupan kamu ya, yang hadir di dalam kehidupan kamu ketika kamu memiliki kehidupan yang makin hari makin bersinar atau makin hari makin nampak terang ya. Karena tidak semua orang itu niatnya baik sama kamu ya guys ya. Kamu mesti bisa membaca situasi dan kondisinya ya guys ya, termasuk berusaha untuk mengetahui apa sih niat, tujuan, maksud dari orang yang terkoneksi dengan dirimu atau mencoba untuk berinteraksi dengan dirimu ya. Di sini ada dari mereka yang berusaha untuk menyamar-nyamar ya guys ya, melakukan penyamaran seperti bunglon ya, berusaha untuk bisa mendekati dirimu dengan berbagai macam pendekatan ya, agar kamu bisa percaya dengan dirinya gitu ya, berbaik-baik sama kamu, pura-pura jadi customer kamu lah kalau kamu adalah seorang pedagang ya. Dia berusaha untuk jadi pembeli gitu loh guys ya, agar kamu ini mau memberi informasi ya tentang apa yang dia tanyakan. Jadi kamu jangan terjebak ya dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang beruntun gitu loh guys ya. Misalnya mereka mempertanyakan ini ya, setelah itu kan kamu jawab ya. Nah setelah kamu jawab nanti ditanyakan lagi gitu. Setelah itu kan kamu jawab lagi, terus ditanyakan lagi gitu. Nah berarti kan nih orang cari info gitu ya guys ya. Jadi kamu jangan banyak kasih informasi ya, apalagi tentang hal-hal yang bersifat pribadi atau privacy ya guys ya, apalagi itu tentang rahasia dapur kamu ya, jangan sampai mereka tahu gitu kan ya. Berabainya kan mereka ini kayak berkomplot ya, rombongan ya, main rombongan untuk mengkeroyok kamu, menyerang kamu gitu loh guys ya, agar kamu tidak betah berada di circle atau di lingkungan kamu, agar kamu merasa tidak nyaman, merasa terganggu dan terusik ya, karena mungkin mereka merasa iri dengki terhadap pencapaian yang kamu dapatkan. Nah seperti itu ya guys ya. Di sini aku merasa ya, beberapa dari kamu itu udah pandai loh guys ya untuk bisa memproteksi dirimu ya. Jadi kamu nih kayak punya keahlian atau kemampuan ya untuk bisa menangkis atau menangkal atau menyingkirkan berbagai energi negatif yang hendak datang ke dirimu gitu loh guys ya, baik itu secara real maupun unreal ya. Karena kamu ini adalah orang yang pemberani juga ya guys ya. Selain itu kamu juga berjiwa kesatria ya. Jadi kamu nih tipe orang yang kayaknya tuh nggak suka sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan kamu itu langsung kamu selesaikan ya, langsung kamu akhiri gamenya mereka gitu loh guys ya. Kamu nggak akan segan-segan untuk cut off koneksi atau disconnect connection dengan mereka gitu loh guys ya. Kamu nggak mau lagi berinteraksi dengan orang-orang toksik setelah kamu mendeteksi atau ketahuan ya bahwa mereka itu ternyata memiliki niatan jelek terhadap dirimu ya. Maka kamu nggak akan segan-segan untuk putuskan koneksi atau hubungan dengan mereka ya, walaupun mereka pernah kenal, pernah dekat sama kamu. Nah seperti itu kamu orangnya ya guys ya. Jadi kamu nih ada yang sudah pandai sekali dalam memproteksi atau melindungi dirimu sendiri ya, sehingga mereka pun kayaknya nggak bisa macam-macam juga sama kamu ya guys ya. Karena kamu di sini cukup ahli untuk melindungi dirimu sendiri ya dari mara bahaya atau dari hal-hal yang
kurang baik ya, hal-hal yang tak terduga ya. Karena kamu di sini aku rasa orangnya responsif ya, reaktif dan sensitif juga. Jadi bagus sekali ya kamu memiliki kepekaan untuk bisa mendeteksi atau mengidentifikasi hal-hal yang ganjil atau hal-hal yang tidak beres ya, hal-hal yang mencurigakan ya. Kamu tahu gitu loh guys ya. Setelah tahu kamu pun bisa mengambil tindakan yang tepat ya untuk mengatasi atau mengantisipasinya. Nah, seperti itu. Karena di sini aku merasa beberapa dari kamu ini orangnya itu suka baca buku ya, atau kamu suka belajar gitu loh guys ya. Belajar dari mana saja, entah itu secara visual maupun secara audio ya. Kamu suka belajar, suka membacakah ya secara visualisasi gitu loh guys ya, atau kamu suka mendengarkan ya secara auditori ya. Kamu suka mendengarkan orang berbicara ya tentang berbagai pengetahuan ya yang bisa membantu kamu gitu loh guys ya untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya ya. Karena kamu orangnya suka belajar, makanya kamu makin hari makin pintar, makin cerdas ya. Jadi kamu bisa gitu loh guys ya menangkal hal-hal yang kurang baik ya yang datang ke dalam kehidupan kamu ya. Dengan kamu belajar di sini kamu kayaknya tambah ilmu, tambah pengalaman juga ya. Dengan begitu ya orang-orang toksik ini sepertinya akan sulit gitu ya untuk melawan kamu, bahkan membuat kamu tumbang ya, karena kamu ini adalah orang yang terpelajar ya guys ya. Walaupun secara formal kamu bukanlah orang terpelajar, tapi kamu senang belajar gitu loh guys ya. Belajar di mana aja ya, belajar dari alam, belajar dari sesama ya, belajar dari makhluk hidup ya, untuk bisa mendapatkan pengetahuan baru gitu loh guys ya, sebagai sumber pengetahuan yang bisa kamu jadikan referensi agar kamu bisa membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Dan akhirnya kamu tahu ya kemana kamu harus melangkah, kemana kamu harus pergi ya. Kamu tahu tujuan kamu ya, arah hidup kamu, dan kamu mengarahkan sendiri ya kemana kamu harus jalan gitu loh guys ya. Jadi tidak ada satu orang pun ya di luar lingkungan atau di luar circle kamu yang bisa mengontrol dirimu, yang bisa mensetir kamu, yang bisa mengarahkan kamu, yang bisa mempengaruhi dirimu. Tidak ada ya guys ya. Kamu sendiri yang mengambil langkah ya, dan kamu sendiri yang mampu untuk mengarahkan dirimu sendiri. Wah, bagus sekali ya guys ya. Karena kamu di sini orangnya cinta damai ya, dikonfirmasi oleh Temperance ya. Kamu juga orang yang balance, seimbang gitu loh guys ya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan di dalam kehidupan ini ya guys ya. Berusaha untuk memperbaikinya, berusaha untuk meningkatkannya ya, agar kamu memiliki kehidupan yang lebih layak dan lebih baik. Nah, seperti itu ya. Kamu memiliki keinginan kuat dan tekad yang kuat untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan kamu di sini ya guys ya. Terutama dalam kehidupan berkeluarga ya. Kamu ingin segala sesuatunya itu menjadi sejahtera dan makmur ya guys ya. Baik itu dari segi material maupun non material, baik itu dari segi emosional maupun non emosional gitu ya. Kamu menginginkan kedamaian ya, karena kamu memang orangnya cinta damai ya. Itu kenapa ya hidup kamu itu begitu tenang gitu loh guys ya, dan endingnya terlihat membahagiakan. Makanya semakin kehidupanmu ini nampak terang ya, kamu harus bersiap, karena semakin kamu memiliki kehidupan yang terang benderang ya, itu berpotensi kamu diserang oleh banyak orang, terutama orang-orang yang memiliki penyakit hati atau orang-orang yang toksik ya guys ya. Jadi di sini kamu perlu menyiapkan mental kamu ya, agar kamu bisa lebih kuat, sabar untuk menghadapi ujian atau cobaan kehidupan ini melalui perilaku orang-orang toksik yang sepertinya itu tidak bisa terima dengan kehidupanmu yang makin hari makin cerah atau nampak terang. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Aku rasa semua energi dari zodiak-zodiak ada di sini ya guys ya. Semua elemen ada di sini. Namun yang strong energinya itu ada yang berasal dari zodiak Cancer, Scorpio, and Sagittarius. Oke. Well guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat apa message atau pesannya buat kamu ya melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Oke. Di sini ada the heart of the matter and like attracts like. Okay, you see guys, the heart of the matter, there is more going on than meets the eyes. Oke, di sini pesannya buat kamu ya. Kalau ada orang-orang yang sepertinya itu tidak suka dengan pencapaian kamu atau tidak bisa terima dengan berbagai
hal yang baik atau kebaikan-kebaikan yang datang ke dalam kehidupanmu ya, itu sebenarnya adalah masalah hati mereka ya. Hati mereka yang sepertinya itu bertentangan dengan ekspektasi mereka ya, sehingga mereka tidak bisa terima ya hal-hal baik atau kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam kehidupan orang lain gitu loh guys ya. Jadi ini masalah perkara hati mereka ya, tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu sebetulnya. Jadi kamu tidak perlu ambil pusing ya, apalagi sampai overthinking gitu loh guys ya. Sebetulnya orang yang tidak menyukai kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, itu sebetulnya adalah orang yang bermasalah dengan dirinya sendiri ya, orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, seperti itu loh guys ya. Jadi di sini alangkah baiknya ya, kita hendaknya berbijaksana ya guys ya, untuk tidak berfokus terhadap diri mereka ya, karena sebetulnya ya yang menjadi sumber masalah adalah diri mereka sendiri ya, untuk diri mereka sendiri gitu loh guys ya. Ketika kamu menutup akses dari kehidupanmu sendiri ya, mereka pun gak akan bisa macam-macam ya, gak akan bisa memperlakukan kamu dengan buruk juga ya. Semuanya kembali lagi tergantung pada dirimu sendiri gitu loh guys ya. Jadi seberapa terang kehidupan kamu sebetulnya ya, itu adalah hak kamu ya guys ya. Tapi secara alamiah itu mempengaruhi perilaku orang-orang sekitar juga terhadap dirimu gitu loh guys ya. Karena tidak semua orang itu bisa terima dengan hal baik atau kebaikan-kebaikan yang kamu dapatkan, seperti itu ya. Jadi ini masalah hati, perkara hati ya. Orang yang iri hati gitu loh guys ya, yang bermasalah dengan dirinya sendiri ya, sehingga dia kayaknya nggak senang atau tidak bisa terima ya kalau orang lain mendapatkan sesuatu yang lebih baik ketimbang dirinya. Nah seperti itu. Jadi jangan berfokus sama dia ya guys ya, karena itu adalah masalah hatinya ya, yang memiliki penyakit hati atau yang suka iri dengki terhadap orang gitu kan, itu masalah dia gitu loh guys ya. Bukan berarti itu kamu yang bermasalah ya, itu masalahnya dia gitu loh guys ya, hatinya yang bermasalah ya. Jadi kamu tak perlu overthinking dan tak perlu pusing ya guys ya, tak perlu ambil pusing ya dengan kelakuan-kelakuannya mereka, karena itu sebagai representasi ya, atau sebagai gambaran gitu ya, deskripsi dari perasaan mereka sendiri yang mereka coba ekspresikan. Nah seperti itu ya. Oke. And di sini pesannya lagi ada like attracts like. If you long for more love, be more loving. Jadi di sini hal-hal yang menarik itu cenderung akan menarik orang-orang jadi tertarik gitu loh guys ya. Namun di sini kembali lagi ya, niatan setiap orang yang datang ke dalam kehidupanmu atau tujuan orang untuk hadir di dalam kehidupanmu itu berbeda-beda. Itu kenapa ya kamu perlu berbijaksana dalam menyikapinya ya guys ya, dalam memberi reaksi atau dalam respons ya setiap tindak tanduk atau perilaku mereka terhadap dirimu ya, bagaimana mereka bersikap ya, apa yang mereka katakan ya. Kamu perlu berbijaksana ya guys ya, untuk meredam semua itu gitu loh guys ya, agar tidak memunculkan masalah-masalah lainnya ya guys ya. Karena orang-orang yang memiliki penyakit hati tentunya akan selalu cari gara-gara ya guys ya, karena dia merasa tertarik ya untuk bisa mendapatkan apa yang membuat dia tertarik gitu loh guys ya. Tapi kalau orang yang tidak berpenyakitan hati atau orang-orang yang positif ya, bukan toksik gitu ya, dia akan tertarik dengan hal-hal yang menarik, tapi dia nggak akan merusak, nggak akan gangguin gitu. Beda dengan orang toksik ya, dia tertarik dengan hal-hal yang menarik, tapi dia berusaha untuk mengganggu, berusaha untuk mengusik, bahkan berusaha untuk menghancurkan, merusak gitu ya, karena merasa iri dengki. Nah gitu loh guys ya. Jadi tergantung daripada orangnya sih ya guys ya, tergantung dari model atau jenis orangnya yang bagaimana mereka melihat atau cara pandang, view-nya mereka, persepsinya mereka terhadap situasi atau kondisi kehidupan orang lain gitu ya. Jadi kita tak perlu ambil pusing juga ya guys ya, karena lagi-lagi ya persepsi orang tuh berbeda-beda ya guys ya, tergantung orangnya. Nah seperti itu ya guys ya. Namun di sini kamu hanya perlu berbijaksana dalam menyikapi segala sesuatunya ya, agar kamu bisa tetap memiliki kondisi mental yang sehat dan keadaan mood yang bagus ya, sehingga kamu tidak terpengaruh dengan perilaku-perilaku orang-orang yang ada di sekitarmu, dan kamu kehidupannya tetap terjaga dengan baik. Nah seperti itu ya guys ya. Oke.
Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.